Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Dede Ngaji Official. Tempat kita bersama-sama menimba ilmu tentang sejarah Islam serta kisah-kisah Nabi serta para sahabatnya. Ayo kita simak kisahnya ini bersama-sama. Jangan lewatkan kisah menakjubkan ini. Dan pastikan Anda menonton video ini hingga akhir, agar Anda mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Sebelum melanjutkan ke pembahasan utamanya, kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah like, subscribe dan berkomentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Langsung saja kita ke pembahasannya. Turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Ahlus Sunnah mengimani tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Sifat-sifat Nabi Isa alaihi salam yang tercantum di berbagai riwayat adalah beliau seorang laki-laki, berperawakan tidak tinggi juga tidak pendek, kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting, berdada bidang, rambutnya meneteskan air seolah-olah beliau baru keluar dari kamar mandi. Beliau membiarkan rambutnya terurai memenuhi kedua pundaknya. Setelah keluarnya Dajjal dan terjadinya kerusakan di muka bumi, maka Allah mengutus Nabi Isa alaihi salam untuk turun ke bumi. Nabi Isa alaihi salam turun di Menara Putih yang terletak sebelah timur kota Damaskus di Syam, Syria. Nabi Isa alaihi salam menggunakan dua pakaian yang dicelup sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap dua malaikat. Apabila beliau menundukkan kepala, maka seolah-olah meneteskan air, apabila beliau mengangkat kepala maka seolah-olah berjatuhanlah tetesan-tetesan itu bagai manik-manik mutiara. Dan tidak seorang kafir pun yang mencium nafasnya melainkan akan mati padahal nafasnya sejauh mata memandang. Beliau turun di tengah golongan yang dimenangkan, At-Taifatul Mansyuroh, yang berperang di jalan hak dan berkumpul untuk memerangi Dajjal. Nabi Isa turun pada waktu didirikannya sholat subuh dan sholat di belakang pemimpin golongan tersebut. Beliau tidak membawa syariat baru namun mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang syahih, bahkan riwayat-riwayatnya mutawatir. Diriwayatkan lebih dari 25 sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalil dari Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikanmu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya." Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai firman Allah, sesungguhnya aku akan menyampaikanmu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Menurut Qatadah dan ulama lainnya, ini merupakan bentuk kalimat dalam bentuk muqaddam dan muakhar, yaitu bentuk kalimat yang mendahulukan apa yang seharusnya ada di akhir, dan mengakhirkan apa yang seharusnya didahulukan. Kedudukan sebenarnya adalah, yakni aku mengangkatmu kepadaku dan mewafatkanmu. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kematian tersebut adalah tidur, sebagaimana firman-Nya, dan dialah yang menidurkan kalian di malam hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah yang memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati pada waktu tidurnya. Firman Allah Azza wa Jalla. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi, yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi, yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya.
Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran An-Nisa ayat 157-158. Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan hidup dengan ruh dan jasadnya, ayat di atas sebagai dalil untuk membantah orang-orang Yahudi yang menyangka Isa dibunuh dan disalib. Kalau yang diangkat ruhnya saja, maka apa bedanya Nabi Isa dengan nabi-nabi yang lainnya? Bahkan juga kaum mukminin, semua ruhnya diangkat Allah sesudah wafat. Jadi, tidak beda antara Nabi Isa dengan yang lainnya. Lantas apa manfaat penyebutan diangkat ke langit, kalau bukan yang diangkat ruh dan jasadnya? Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah setelah menafsirkan ayat ini kemudian membawakan beberapa hadits tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Beliau rahimahullah berkata, inilah hadits-hadits mutawatir yang berasal dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari para sahabat, seperti Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Utsman bin Abil, Ash, Abu Umamah, An-Nawas bin Sam'an, Abdullah bin Amr bin Ash, Mujami bin Jariyah, Abu Suraikah dan Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhum. Di dalam hadits-hadits ini mengandung petunjuk tentang sifat-sifat turunnya, juga tempatnya, yaitu ia akan turun di Syam, Syria, tepatnya di Damaskus pada menara timur dan terjadi ketika akan didirikan sholat subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya, Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Tafsiran lafaz. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana tercantum dalam kitab tafsir Ibni Katsir adalah turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam sebelum hari kiamat. Kemudian dijelaskan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah hadits-hadits tentang turunnya Nabi Isa sebelum hari kiamat diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Abu Malik, Ikrimah, Hasan, Qatadah, Eddahak dan selainnya. Hadits-hadits turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam sebelum hari kiamat sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana adalah mutawatir. Adapun dalil-dalil dari as-sunnah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maka kemudian turun Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, kemudian pemimpin golongan yang berperang tersebut berkata kepada Nabi Isa, kemarilah, salatlah mengimami kami. Kemudian Nabi Isa menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain, sebagai penghormatan bagi umat ini. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan demi jiwaku yang berada di tangannya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa, Ibnu Maryam alaihi salam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, upeti pajak, dan akan melimpah ruah harta benda, hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Para nabi itu bersaudara seayah, sedangkan ibu mereka berbeda-beda dan agama mereka satu. Aku adalah manusia yang paling dekat terhadap Isa bin Maryam, karena tidak ada nabi lagi antara dia dan aku. Dan dia akan turun kembali. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah oleh kalian bahwa dia adalah laki-laki yang sedang tingginya. Berkulit putih kemerah-merahan, dia memakai 2 buah baju yang agak kemerahan. Seakan di kepalanya meneteskan air walaupun tidak basah. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah serta menyeru manusia kepada Islam. Di zamannya, Allah akan menghancurkan seluruh agama kecuali Islam. Dan Allah akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian terciptalah keamanan di muka bumi, hingga singa dengan unta mencari makan, di tempat yang sama, dan, demikian pula, harimau dan sapi, juga serigala dan kambing, serta anak-anak kecil bermain-main dengan ular tanpa membahayakan mereka. Beliau tinggal selama 40 tahun, kemudian wafat dan kaum muslimin mensyalatkannya. Turunnya Nabi Isa alaihissalam memberikan hikmah yang besar, di antaranya
membantah Yahudi yang beranggapan bahwa mereka telah membunuh Isa alaihi salam. Padahal Nabi Isa lah yang akan membunuh pimpinan mereka, yaitu Dajjal. Sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam mendapatkan di dalam Injil tentang keutamaan umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berdoa agar dimasukkan di antara mereka, umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa beliau ketika beliau turun pada akhir zaman, dan beliau menjadi mujaddid, pembaharu agama Islam. Bahwa turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit untuk dimakamkan di bumi. Karena tidak ada makhluk dari tanah yang mati di selainnya. Turunnya Nabi Isa alaihi salam membongkar kebohongan Nasrani, menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus upeti. Beliau memiliki keistimewaan yang khusus, karena jarak antara dia dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sangat dekat dan tidak ada nabi lain yang memisahkan antara Nabi Isa alaihi salam dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihi salam berhukum dengan syariat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan menjadi pengikut Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Beliau turun tidak membawa syariat yang baru, karena agama Islam penutup segala agama dan Nabi Isa alaihi salam menjadi hakim umat ini, karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Zamannya Nabi Isa alaihi salam adalah zaman yang penuh ketenangan, keamanan dan keselamatan. Allah mengirimkan hujan yang deras, menjadikan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Harta berlimpah serta dihilangkan sifat-sifat iri, benci, dan dengki. Lamanya Nabi Isa alaihi salam tinggal di bumi adalah selama 40 tahun. Dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau tinggal di bumi selama 40 tahun sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana. Sekian kisah ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan serta kehilafan. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.